Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen Jalaluddin, Sarjana Sosial Islam, Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah SMP Negeri 2 Karang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Muhammad Ibrahim Malang, dengan NIM 2401091215996, yang insya Allah pada hari ini Jumat tanggal 9 bulan Mei tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peduli melalui sholat gerhana dan istisqa dengan pendekatan model DBL atau diferensiasi based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disiapin dulu sebelum masuk. KM ke depan, ayo. Gerak. Lencang depan, gerak. Gerak. Sebelum memasuki kelas, kita cek suhu dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan KM untuk memimpin doa pada pagi hari ini supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat di masyarakat. Sikap berdoa mulai. Sikap berdiri. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baik, kita lanjut dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Sudah siap? Sikap sempurna. Tangannya di samping. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kita dulu semuanya. Duduk kembali. Sebelumnya Bapak absen dulu. Yang hadir, bilang hadir bagi laki-laki, yang perempuan hadiroh. Bisa dimengerti? Alino Iji, Alfariji Aliha
Baik, anak-anakku, setelah di absen hari ini kita kembali belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sudah siap belajarnya belum? Siap. Serius? Serius. Oke. Coba Bapak tanya dulu ya pakai yer. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke. Lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke. Terakhir, kalau Bapak mengatakan anak sukses, ya bangun, 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 belajar, 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 sukses, sukses, sukses. Oke, lihat kanan kiri teman kalian dulu, kasih senyum teman kalian, biar belajarnya tambah semangat. Siap ya? Tepuk bahu teman kamu, ya. Anak sukses, Bangun, bangun, bangun. belajar, 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 Sukses, sukses, sukses. insya Allah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini ada 3 yang ingin kita capai. Pertama, peserta didik mampu menganalisis dan memahami tata cara pelaksanaan sholat gerhana dan sholat istisqa. Kedua, peserta didik dapat mengevaluasi dan membandingkan pelaksanaan kedua sholat tersebut dengan sholat lain. Ketiga, peserta didik mampu mengembangkan solusi kreatif dalam menghadapi fenomena alam yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat tersebut. Next. Minggu yang lalu, kita sudah belajar sholat 2 sholat ini, sholat gerhana dan sholat istisqa. Masih ingat pelajaran kemarin? Apa yang pelajarin kemarin itu? Tentang apa? Pengertian sholat istisqa dan sholat gerhana, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu masih ingat. Ya. Apa itu sholat? Terbagi berapa macam sholat gerhana itu? Menjadi 2, Pak. Ya, 1. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, pinter. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian, kalau sholat untuk meminta hujan apa, Cung? Sholat istisqa. Betul, sholat istisqa. Kenapa kita perlu untuk melakukan sholat istisqa? Untuk meminta hujan saat musim kemarau. Oke, supaya tanaman kembali subur, hewan-hewan bisa kembali bisa minum, juga termasuk manusia. Ya, alhamdulillah masih ingat. Oke, untuk hari ini ya masih kita lanjutkan masih dalam pelajaran 2 sholat sunnah, itu sholat gerhana dan sholat istisqa. Ya, kita mulai dengan sholat gerhana. Namun sebelum itu, Bapak mau membagikan dulu nih tugasnya LKPD-nya, yang nanti kalian bisa jawab. Bapak sebelum memulai pelajaran ini, Bapak akan bagi kelompok kepada 3 kelompok. Ya, ada visual, audio, dan kinestetik atau praktik. Bapak bagian dulu. Ya. Jadi ditulis nama Islamin kelas, ya. Situ tinggal kamu audio, visual, atau praktik. Berikan, tulis. Berikan, ditulis, nanti dikumpulkan. Audio perlu santai ya. Berarti visual di sini, audio di situ, praktik di sini. Ayo, semuanya pindah. Ayo. Yuk pindah, ayo.
kelompoknya masing-masing. Jom visual mana Jom? Visual. Oke, angkat tangan. Jom audio. Oke. Jom kinestetik atau praktik. Oke, siap. Ya mungkin suka visual, gaya belajarnya memang senang melihat ya, senang menggambar, betul tidak? Yang audio, siapa senang dengar lagu-lagu, pengennya dengar terus, betul tidak? Yang praktek, ini senang nih, kinestetik ya. Pengennya gerakan tangan kemudian sudah bergerak, betul tidak? Biar cepat memahami pelajaran. Oke, terima kasih. Lalu kita belajar, kita ice breaking dulu, ya. Semuanya berdiri, kita stretching. Ya, mari kita gerak dulu. Oke, semangat, semangat tidak? Semangat. Ya. Boleh baru sini, ini digeser kursinya biar leluasa. Ya, semangat berkah. Kita harus semangat orangnya dulu. Ya. Sebentar, baru kalian akan mengerjakan tugas KKPD-nya, ya. Ini dua saja, ya, karena dibagi dua ya. Di LKPD atau Lembar Kerja Matra Didik itu kalian nanti ditulis nama kelompoknya apa. Misalnya tadi kelompok visual, kemudian kelompok audio, kelompok kinestetik atau praktik. Di bawahnya ada yang visual sholat gerhana, ada visual sholat istisqa. Begitu juga audio dan praktik, ya, dibagi dua. Makanya itu dibagi dua KKPD-nya setiap kelompok. Kemudian tulis kelasnya, petunjuknya. Bacalah setiap instruksi dengan cermat. Kerjakan setiap tugas dengan berdiskusi bersama kelompok Anda. 3. Jawablah setiap pertanyaan dengan kritis dan kreatif. Ya. Tugas 1. Kalian instruksinya amati fenomena gerhana, baik gerhana matahari maupun bulan, dan jelaskan bagaimana fenomena ini terjadi. Gunakan informasi dari buku teks dan sumber lainnya atau dari HP. Kemudian pertanyaan diskusinya, apa yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari dan bulan? Kedua, bagaimana umat Islam merespon fenomena ini melalui ibadah sholat gerhana? Ini kita bisa lihat dari tontonan video yang mau kita tayangkan. Yang kedua, tugas yang kedua adalah diskusikan instruksinya diskusikan kondisi alam seperti kekeringan yang sering terjadi di beberapa wilayah dan bagaimana masyarakat meresponnya. Pertanyaan diskusinya, apa dampak dari kekeringan terhadap kehidupan masyarakat? 2. Mengapa sholat istisqa dilakukan dalam kondisi ini? Jelaskan. Untuk yang ketiga, tugasnya, instruksinya, pelajari tata cara pelaksanaan sholat gerhana dan sholat istisqa. Bandingkan keduanya dengan tata cara lainnya seperti sholat fardu atau sholat sunnah lainnya. Pertanyaan diskusinya, apa perbedaan utama dalam pelaksanaan sholat gerhana dibanding dengan sholat fardu? Kedua, apa perbedaan antara pelaksanaan sholat istisqa dengan sholat sunnah lainnya? Ketiga, mengapa tata cara pelaksanaan kedua sholat ini berbeda dari sholat-sholat lainnya? Dan tugas keempat adalah membuat proyek. Instruksinya, rancanglah sebuah kampanye kesadaran tentang pentingnya pelaksanaan sholat gerhana dan sholat istisqa
sebagai respons virtual terhadap fenomena alam. Kampanye ini bisa berupa poster, video pendek, atau rekaman ceramah. Pertanyaan diskusi. 1. Bagaimana Anda akan menyampaikan pesan tentang pentingnya kedua surat ini kepada masyarakat luas? 2. Apa pesan utama yang ingin Anda sampaikan melalui kampanye ini? Nanti ini bisa dipresentasikan di depan. Ya, untuk menjawab tugas 1 dan 2, 3 itu bisa melihat video nanti dan ceramah dari Bapak. Yang ketiganya nanti kalian diskusi, nanti presentasikan. Paham? Oke. Tepuk anak sukses. Bangun, bangun, bangun. Belajar, belajar, belajar. Sukses, sukses. Yes. Lihat HP kalian masing-masing. Ya. Yang enggak Bapak kasih kerjakan LKPD-nya. Kami kerjakan LKPD-nya. Yang visual, kameranya di YouTube sholat sunat 2 gerhana atau supaya. Nah ini dibagi-bagi, ya nanti kalian susun depan ya, kasih lem belakang, ya paham? Ya ini untuk yang istisqa, mana yang istisqa? Ini yang mana? Ditempel depan presentasinya. Mari jejerkan. Ya. Oke, sini lagi, lihat lagi sini. Tahan dulu. Bapak mau nyobain dulu surat istisqa dulu. Ya, sekalian. Ini lihat dulu, dimatiin dulu. Lihat dulu sini. Ya. Yang kedua adalah surat istisqa. Istisqa berasal dari bahasa Arab, yaitu meminta hujan yang disebabkan hujan tidak pernah turun akibat musim kemarau. Secara istilah istisqa adalah salat sunat yang meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat istisqa dilaksanakan sebanyak 2 rakaat di lapangan terbuka dengan disertai khutbah. Apa salat istisqa? Hukum salat istisqa adalah apa hukumnya? Salat istisqa apa hukumnya? Sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Ya, sebelum melaksanakan salat istisqa disunahkan agar perbanyak bacaan istighfar atau memohon ampun atas segala dosa yang telah dilakukan. Sebab bencana kekeringan dan tidak datangnya hujan pada dasarnya disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Selain itu dianjurkan pula untuk bersedekah dan beramal soleh. Salah satunya melakukan puasa 4 hari secara berturut-turut, yaitu 3 hari sebelum pelaksanaan salat istisqa dan 1 hari pada waktu pelaksanaan salat istisqa. Jadi kalau istisqa ini dilakukan sebelumnya puasa dulu, ya 4 hari, 3 hari sebelum pelaksanaannya dan 1 hari pas pelaksanaannya. Kenapa dengan puasa? Karena Allah akan menjawab hajat kita, ya, karena doa kita semuanya, supaya Allah menurunkan hujan. Ya, seperti itu. Lihat dulu sini. Ini kita lihat tata cara pelaksanaan salat istisqa, ya, supaya jelas. Tadi baru gerhana, ya. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, kita mulai lagi di awal. Yeah.
Ya, habis itu Bapak kasih waktu 7 menit, 10 menit kita praktekkan, ya. Oke. Salat gerhana. Pada dasarnya salat gerhana sama aja dengan salat sunnah biasa. Cuma hanya niatnya saja, ya. Niatnya yang pertama gerhana matahari dikusupi saksi. Yang kedua yang gerhana bulan dimusukir komari, ya. Biasa aja. Paham ya? Udah belum? Ya, terus tempelin. Jadi tempelin di atas dinding. Ya. Hah? Berarti di sini ada nggak? Kalau saya menafsirkan ya. Ya, itu berarti ngomongin. Ya. Ada cuma tempel doang. Dari mana? Ya. Ini kan tender di bawah gunting. Tempel aja langsung. Ini udah selesai? Udah? Dibuat itunya, rekamannya. Untuk jawab itu. Ini istiqomah, ini. Ini udah siap? Dan press, oke? Satu HP. Ya. Tadi kan belum. Udah? Oke, ada semuanya belum? Kalau tempel yang visual, Auli siapkan HP-nya di depan masing-masing ya. Coba yang visual dulu. Udah? Paham kan? Udah paham? Nanti ya. Siapa yang mau duluan dulu? Yang praktis dulu ya? Kalau yang mau praktik silakan. Oke, dimulai. Mari kita saksikan peragaan dari kelompok praktik atau estetik mempraktikkan tentang sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Yuk. Turun lagi, turun dulu. Sekarang yang kedua niatnya, ya yang diusupil kemari. Ya tadi usupil samsi, sekarang diusupil kemari. Ya. Salli. Rokataini mustaqbilal kiblati ala lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bareng-bareng. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardi wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada yang lain. Allahu
Allahu Akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahu Akbar. Lanjut ke kelompok visual sama audio dulu. Visual dulu, oke. Ya. Yang visual, silakan. Mana dulu? Siapa dulu? Gerakan dulu. Oke. Siswa dulu, silakan. Siswa dulu. Ya. Tata cara sholat istisqa yang pertama ialah takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Yang kedua membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat lain. Yang ketiga ruku, membaca doa ruku. Keempat bangkit dari ruku, membaca Al-Fatihah dan surat lain. Yang kelima i'tidal, membaca doa i'tidal. Yang keenam sujud, membaca doa sujud. Dan yang ketujuh rakaat kedua sama seperti rakaat satu. Dan selanjutnya adalah ruku, membaca doa ruku. Setelah itu sujud, membaca doa sujud. Dan setelah itu duduk di antara dua sujud, membaca doa duduk di antara dua sujud. Setelah itu tasyahud akhir, membaca doa akhir. Dan terakhir salam kanan dan kiri. Oke, betul tidak? Betul. Oke, betul. Ayo, yang terakhir. Maju ke depan. Silakan. Ya. Dipegang oleh siapa, Neng? Ya, bareng-bareng. Ya, pegang dulu. Kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok istisqa. Enggak kan? Oke, terima kasih banyak. Ya, selamat dulu kembali. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai mempelajari tentang dua salat sunat, yaitu usul bain dan istisqa, ya, yang dibagi dalam pembelajaran diferensiasi. Ada visual, audio, dan praktik atau kinestetik. Baik, kita akan revisi dulu sebelum diakhiri. Pertama, aku mau tanya, bagaimana menurutmu bagaimana yang paling sulit dipelajari? Jom, ya. Praktik kenapa? Terlalu panjang. Ya, karena mungkin baru ya. Jadi agak sedikit ragu-ragu. Ya, oke. Ada lagi? Cukup? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Ya, dari kekurangan. Apa yang lakukan kita?
perbaiki hasil belajar kita yang tadi ya kurang. Ya. Barangkali di tempat yang lebih sepi, Pak. Nah, terus apa lagi? Sama lebih, kata-katanya lebih dipilih. Oke. Lagi yang tadi yang susah. Sholatnya dipelajari lagi ya. Terus yang tadi yang ragu-ragu yang gerhana. Ya tadi ada kesalahan ya posisi ya. Kenapa nggak konsentrasi bagaimana? Kurang kompak. Apa kurang dibaca tadi HP-nya? Nggak dilihat dulu. Nggak lihat HP. Buku kan ada, buku nggak dipelajari dulu. Kan tadi udah ditayangkan. Ya seperti itu. Nggak apa-apa. Tadi diperbaiki lagi ya. Oke. Yang terakhir, bagian mana? Ya. Yang paling menyenangkan tadi, apakah visual, apakah audio, apakah praktik? Hah? Audio, kata orang audio. Yang praktik senang nggak? Senang. Ya pasti bisa mempraktikkan. Ya baik. Untuk hari ini cukup sekian dari kita, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Baik, tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita doa tutup seperti Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma